us prayers of communion. Lord, hear us, we pray. Cristo che ci chiami a condividere con gli altri, riuniscici nel tuo amore. Christus, onze herder, u zoekt allen die verloren zijn. U bezoekt hen die verlaten en alleen zijn. Schenk hen uw liefde. Espíritu Consolador, tú depositas en nosotros una esperanza y una alegría. Cálmanos de tu amor. Esprit consolateur, tu suscites en nous un amour qui pardonne. Viens en nous, Saint-Esprit. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Selamat bergabung dalam misa live streaming perayaan Ekaristi Harian Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang. Pada hari ini, kita memperingati Santo Hieronymus. Juga akan menutup bulan Kitab Suci Nasional dan membuka bulan Rosario. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama mendoakan doa penyerahan keluarga kepada Hati Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Juru Selamat yang kudus, Engkau menaruh cinta kasih yang besar kepada kami, maka kami datang kepadamu untuk membaharui penyerahan seisi rumah kami kepada Hati-Mu yang kudus. Kami mengetahui Engkau sebagai Raja kami, Raja seluruh keluarga kami. Hati ilahi Yesus, pada kesempatan ini kami berkumpul di hadapan-Mu dan menyatakan cinta kasih kami kepadamu
serta syukur hati kami karena segala anugerah-Mu. Kami menghormati Engkau sebagai kepala keluarga kami, dan kami insyaf bahwa tiada sia-sia kami menaruh kepercayaan kepadamu. Hati Yesus yang Maha Murah, Engkaulah Raja kami. Kami mohon, demi kasih sayang Bunda Maria, tolonglah kami, supaya kami makin lama makin mendalami cinta kasih-Mu. Dengan demikian, kami berani menghadapi musuh kerajaan-Mu, dimanapun kami berada. Hendaklah Engkau melanjutkan kejayaan-Mu di atas bumi ini. Taklukkanlah semua keluarga di dunia ini di bawah kekuasaan-Mu yang indah. Dengan demikian, dalam waktu singkat, akan terdengar satu seruan saja di seluruh dunia ini. Pujian bagi hati ilahi yang telah membawa keselamatan bagi kita. Kepadanyalah hikmat dan pujian sepanjang masa. Amin. Hati Yesus yang Maha Kudus, kasihanilah kami. Hati Bunda Maria yang tak bernoda, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Fransiskus de Sales, pelindung paroki kami, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdiri dan menyanyikan lagu pembuka. Niatanku makin terbina, laksana surya yang bulat berseri. Iman yang suci terang menggenderang sepanjang hari. Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Ibu, Bapak, saudari dan saudara terkasih, para suster dimanapun Anda berada, khususnya yang saat ini sedang bersama dalam rumah masing-masing. Hari ini tanggal 30 gereja memperingati hidup Santo Hieronymus. Dia adalah seorang imam yang diberi mandat oleh Paus untuk menerjemahkan, mengalih bahasakan bahasa kitab suci dari bahasa asli, Ibrani, kemudian Yunani, diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, yang waktu itu bahasa Latin menjadi kekuatan atau kekayaan bagi bangsa Roma dan bangsa-bangsa jajahan. Dengan demikian, orang-orang yang berada dalam jajahan Roma bisa mengerti bahasa atau kitab suci itu. Dan disinilah menariknya, kita mengakhiri permenungan bulan kitab suci dengan merayakan hidup Santo Hieronymus yang mengalih bahasakan, yang membantu kita untuk bisa mengenal apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita sebagai manusia yang hidup di zaman dulu, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang. Santo Hieronymus
Karena ketekunannya, dia membaca, kemudian memohon rahmat Roh Kudus, kemudian dia menuliskan kata demi kata yang dia pilih supaya dapat dipahami. Dan tentu saja dia tidak bekerja sendiri. Dia selalu ditemani oleh Roh yang senantiasa membantunya untuk mengerti kitab suci. Maka saudara-saudara terkasih, di awal perayaan ini mari kita juga mohon doa dari Santo Hieronymus agar dia yang lebih dulu mengenal kitab suci membantu kita juga untuk mengenal kitab suci serta kehendak Allah yang ada di dalamnya. Mari hening sejenak sekaligus bersyukur bahwa kita boleh melewati bulan ini dengan penuh sukacita. Dan karena itu mari kita juga bawa doa-doa kita ke hadapan Allah bersama dengan doa seluruh gereja. Dan marilah kita mengakui semua kelemahan kedosaan kita di hadapan Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa, kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Dalam perayaan malam ini, intensi misa dimohon yang pertama dari seksi kerasulan keluarga Paroki San Frades. Ia mengucap syukur atas ulang tahun perkawinan bagi pasangan-pasangan suami istri di bulan September ini. Semoga dengan berkat dan rahmat Tuhan, para pasutri mampu membangun keluarga harmonis, bahagia dan saling menyempurnakan. Dan semoga para pasutri di Paroki San Frades khususnya selalu dianugerahi berkat dan perlindungan di masa pandemi ini. Yang kedua, permohonan dari lingkungan Teresia yang mendoakan Ibu Elis yang sedang sakit dan juga mendoakan arwah Bapak Edi Chandra yang meninggal 7 hari yang lalu. Dan yang terakhir, permohonan dari anak-anak, menantu dan cucu untuk mendoakan arwah Mami Yeni yang meninggal 1 tahun yang lalu dan Papi Ronald Mangindaan yang meninggal dunia 16 tahun yang lalu. Semoga saudara-saudara kita, Bapak Edi Chandra, Ibu Yeni, Bapak Ronald Mangindaan boleh menikmati sukacita abadi bersama Allah Sang Pencipta. Allah Bapa, sumber pengetahuan dan kebenaran, dalam hati Santo Hieronymus imammu telah kau tanamkan cinta mesra terhadap kitab suci. Semoga umatmu semakin banyak menimba kekuatan dari sabdamu dan menemukan sumber kehidupan di dalamnya. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Ayub. Masakan manusia benar di hadapan Allah? Ayub berkata kepada Bildad sahabatnya, "Sungguh, aku tahu bahwa beginilah adanya. Masakan manusia benar di hadapan Allah?
jika ia ingin berperkara dengan Allah. 1 dari 1000 kali ia tidak dapat membantahnya. Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat bersikeras melawan Dia dan tetap selamat? Dialah yang memindahkan gunung-gunung tanpa diketahui orang, yang menjungkir balikannya dalam murkanya. Ia menggeserkan bumi dari tempatnya, sehingga tiangnya bergoyang-goyang. Ia memberi perintah kepada matahari, sehingga tidak terbit, dan mengurung binatang-binatang dengan meterai. Seorang diri ia membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Ia menjadikan bintang biduk, bintang belatik, bintang kartika, dan gugusan-gugusan bintang ruang selatan. Dialah yang melakukan perbuatan-perbuatan tergar yang tak terduga, dan keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Apabila ia melewati aku tidak melihatnya. Dan bila ia lalu, aku tidak tahu. Apabila ia merampas, siapa akan menghalanginya? Siapa akan menegurnya? Apa yang kulakukan? Bagaimana mungkin aku dapat membantah dia dan memilih kata-kata di hadapan dia? Walaupun benar, aku tidak mungkin membantah dia. Malah, aku harus memohon belas kasih kepada yang mendakwa aku. Bila aku berseru, ia menjawab. Aku tidak dapat percaya bahwa ia sudi mendengarkan suaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan umat menjawab dengan refren, semoga doaku sampai ke hadirat-Mu ya Tuhan. Semoga doaku sampai ke hadirat-Mu ya Tuhan. Aku telah berseru kepadamu ya Tuhan sepanjang hari. Aku telah mengulurkan tanganku kepadamu. Adakah Engkau melakukan keajaiban di hadapan orang-orang mati? Masakah jenazah mereka bangkit untuk bersyukur kepadamu? Refren, semoga doaku sampai ke hadirat-Mu ya Tuhan. Dapatkah kasih-Mu diberitakan di dalam kubur dan kesetiaan-Mu di tempat kebinasaan? Diketahui orangkah keajaiban-keajaiban-Mu dalam kegelapan dan keadilan-Mu di negeri kealpaan? Refren, semoga doaku sampai ke hadirat-Mu ya Tuhan. Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapan-Mu. Mengapa, ya Tuhan, Kau buang aku? Mengapa Kau sembunyikan wajah-Mu daripadaku? Refren, semoga doaku sampai ke hadirat-Mu, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala sesuatu kuanggap sebagai sampah, agar aku memperoleh Kristus dan bersatu dengannya.
Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan, datanglah seorang di tengah jalan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Yesus menjawab, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada orang lain, Yesus berkata, "Ikutlah aku." Berkatalah orang itu, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus menjawab, "Biarlah orang mati mengubur orang mati, tetapi engkau pergilah dan wartakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Seorang lain lagi berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, malam ini katekese tentang kitab suci sudah berakhir. Tapi bukan berarti bahwa pengenalan kita akan sabda Allah, pikiran Allah kepada umat manusia, kehendaknya kepada kita selesai. Tidak. Berakhirnya bulan kitab suci hanya mau menandakan bahwa bulan ini sudah kita lalui dalam semangat sukacita secara khusus. Dan besok kita akan merayakan kebersamaan bersama gereja dan Bunda Gereja, Bunda Maria dalam doa Rosario. Maka untuk mengakhiri kebersamaan kita di bulan kitab suci selama 4 pekan, kita sudah merenungkan 4 tema yang ditawarkan oleh Komisi Katekese KWI. Yang pertama, waktu itu saya mengajak bagi yang mengikuti sejak awal dengan gambar yang ada di samping kanan saya ini. Nah, gambarnya masih jelas. Sedikit mengulang, tidak usah panjang-panjang, ini adalah gambaran seorang perempuan yang menatap ke atas dengan kesedihan, karena di situ ada air mata. Ada air matanya. Artinya bahwa situasi perempuan ini sedang digempur dengan situasi kesedihan yang amat sangat. Lalu dia berharap kepada salib yang ada di atas itu, artinya berharap akan belas kasih Allah. Nah, perempuan ini sekali lagi digambarkan oleh sang pelukis untuk mengilustrasikan sosok Israel yang sekali lagi itu digambarkan sebagai perempuan karena mempelai Allah. Israel itu mempelai Allah, maka digambarkan sebagai perempuan. Dan perempuan ini juga digambarkan sebagai gereja karena mempelai Kristus. Maka sekali lagi gambar yang ada itu punya arti. Mengapa perempuan bukan laki-laki? Meskipun saya juga laki-laki itu mempelai Kristus dalam arti sebagai gereja. Nah, perempuan ini terduduk, tidak bisa berdiri, seolah-olah menggambarkan betapa tidak kuatnya dia menopang kehidupannya, sehingga dia sampai terduduk, artinya tidak lagi mampu menyanggakan tubuhnya di atas kedua kakinya. Dan dia duduk di bawah sebuah pohon warnanya hijau ini, yang menggambarkan dalam kitab Mazmur tentang kesedihan bangsa Israel ketika mereka diangkut tentara Babilonia, dan kemudian mereka dipermalukan di sana. Katanya Allahnya hebat dan sebagainya, tapi karena itu semua adalah dosa bangsa Israel yang mengakibatkan mereka dijauhkan dari Allah sebagai hukuman. Nah, ini pohon gandarusa, dan itu ada ada alat musik namanya kecapi. Maka sekali lagi dalam kitab Mazmur jelas digambarkan
di bawah pohon gandarusa, di tepi sungai ini, kami gantungkan kecapi kami. Kami tidak lagi bisa bernyanyi, kami tidak lagi bisa lagi tertawa, bahagia, pesta-pesta, tidak bisa. Kenapa? Karena semua kekayaan mereka diambil oleh tentara atau kerajaan Babel. Mereka hanya punya baju ala kadarnya, pesta tidak bisa lagi karena semua sudah diambil oleh kerajaan Babel karena kalah perang. Dan mereka diangkut sebagai orang-orang buangan. Nah lalu disinilah kita belajar, ada empat kali dalam pertemuan kita itu, bagaimana yang pertama, Allah adalah kasih yang digambarkan dalam permenungan atau katekese waktu itu. Bagaimana Allah yang meskipun nampaknya itu menghukum, tapi sebenarnya Allah tidak sampai sejahat itu. Gambarannya sederhana, kalau seorang ayah melihat anaknya sudah mulai jalannya itu sudah nggak sesuai dengan harapan keluarga, mungkin awalnya ditegur. Nggak bisa menerima teguran, tambahkan intensitas atau kekuatan teguran tadi. Kalau tidak bisa juga mungkin akan lebih keras lagi. Allah seperti itu, Allah tidak membenci, Allah tidak menghukum, tetapi dia mencoba untuk kembali meluruskan kita sebagai manusia yang sudah mulai melenceng jauh dari harapan Allah. Maka kadang-kadang juga ada orang tua yang saking cintanya dan cinta itu tak terbalaskan gitu ya, bertepuk sebelah tangan gitu. Seperti cinta, orang tua mau bertepuk, anak diam aja gitu. Maka akhirnya anak harus mendapatkan perlakuan yang bagi sang anak, betapa papa dan mama itu tidak sayang saya. Padahal mereka salah persepsi. Karena tidak mau diingatkan, maka anak berpikir bahwa anak tidak disayang oleh orang tuanya. Padahal tidak seperti itu. Maka dalam pertemuan pertama kita diajak untuk mengenal Allah sebagai pribadi yang penuh kasih. Allah selalu menjaga meskipun mereka harus mengalami situasi pembuangan. Ini yang diajak untuk pada kita dalam masa pandemi ini pun kita seperti tanda kutip, kok Allah tidak menyayangi kita ya? Kok pandemi yang kita doakan setiap saat kok tidak kunjung henti? Kenapa kok dengan pandemi ini akhirnya segala yang kita miliki itu seperti terenggut? Apakah Allah benar-benar menghukum kita? Orang di luar sana punya pandangan Allah sedang menjatuhkan hukuman. Padahal yang menghukum adalah kita sendiri karena kita tidak berbuat seperti yang Allah mau. Allah tetap mencintai kita dengan caranya. Kalau Allah menghukum kita, dunia sudah habis. Sudah habis. Yang dimunculkan dalam pertemuan yang kedua itu penghakiman terakhir. Itu kalau Allah sudah menghukum, baru dunia akan habis. Tapi Allah bukan pribadi yang penghukum. Maka seperti yang saya sampaikan dalam minggu pertama itu, seburuk apapun manusia, Allah tetap mengasihi. Bahkan iblis yang adalah musuh kerajaan itu tidak juga dihancurkan oleh Allah. Mengapa? Karena iblis adalah ciptaan Allah, anak Allah sebenarnya, yang membelot, yang keluar dari cinta Allah. Meskipun dia jahat, meskipun dia buruk, Allah tetap mencintai. Allah tidak menghancurkan. Meskipun ditempatkan di tempat yang berbeda. Itulah Allah. Jangankan manusia, iblis aja tidak dihancurkan kok. Apalagi manusia yang menjadi biji matanya. Sesuatu yang ia pelihara. Inilah yang mau digambarkan dalam minggu atau pertemuan yang kedua. Allah betul-betul kasih, meskipun manusia dalam situasi yang terberat sekalipun Allah tidak menghakimi. Penghakiman itu baru terjadi pada akhir zaman nanti. Itu tema yang kedua adalah Yesus adalah anak manusia, raja kerajaan surga, dan kita sudah merenungkan itu. Dan yang ketiga, meskipun kita itu berdosa, tetapi Allah tetap memanggil kita untuk mewartakan kasih. Contoh yang diangkat dalam pertemuan ketiga adalah sosok Petrus yang mewakili para rasul yang juga mewakili kita. Petrus adalah orang yang berdosa. Dia mengatakan, Tuhan pergilah daripadaku karena aku tidak layak. Karena aku orang berdosa. Mengapa? Sedikit mengingatkan bahwa waktu itu kejadiannya Petrus baru pulang mencari ikan. Enggak dapat. Pulang dalam keadaan capek, lemes. Setelah Yesus mengajar selesai, Petrus yuk ke sana lagi yuk. Ya elah. Baru pulang, baru bersihin jala, suruh pergi lagi.
Maka Petrus mengatakan, Tuhan kami itu sudah semalam-malaman kerja, nggak dapat apa-apa. Tuh, perahunya kosong. Terus sekarang kami suruh pesan lagi. Ya udahlah. Dalam hati Petrus dia kesel, dia jengkel. Tapi sekali lagi karena dia segan, perasaan jengkelnya itu dia kalahkan. Meskipun waktu dia mendayung lagi, dalam hati itu, kamu itu tahu apa? Orang tukang kayu kok nyuruh-nyuruh nelayan. Itulah sebab mengapa Petrus mengatakan, Tuhan pergilah daripadaku karena aku orang berdosa. Karena dalam hatinya dia meremehkan, karena dalam hatinya dia seolah-olah merendahkan sosok yang ada di hadapannya. Tetapi Yesus sekali lagi mencintai Petrus yang mewakili kita. Maka dalam tema ketiga, orang berdosa namun dipercaya oleh Allah. Kita semua ini berdosa, benar. Karena perbuatan-perbuatan kita secara pribadi. Tetapi sekali lagi Allah mencintai kita. Allah tidak ingin menghukum kita karena kita adalah pribadi-pribadi berharga baginya. Kalaupun seandainya kita merasa terhukum, bukan Allah yang menghukum. Karena Allah dalam dirinya adalah kasih. Seperti seorang anak tadi, saya katakan supaya lebih mudah. Anak merasa terhukum, seolah-olah orang tuanya yang jahat. Bukan. Seringkali anak merasa terhukum karena ketidakpahaman dia untuk menjangkau alam pikir orang tua. Maka ada anak yang masuk kamar, banting gitu, cebir, diam. Terus mulutnya bisa diikat pakai kuncir gitu ya. Nak makan, nak makan dulu nanti sakit, biarin. Karena anak tidak mengerti jalan pikiran orang tuanya. Orang tua menegur dikira tidak sayang, orang tua melarang dikira tidak memberikan kebebasan, orang tua nyuruh-nyuruh dikira memaksakan kehendak. Padahal tidak seperti itu. Orang tua punya mimpi yang baik tentang anaknya. Demikian juga Allah kita. Maka kendati kita berdosa, kendati kita lemah, Allah tetap mencintai kita dengan caranya. Itu pertemuan yang ketiga. Orang yang berdosa tetap dipilih oleh dan dipercaya oleh Allah. Dan yang terakhir, pertemuan keempat kemarin, mudah-mudahan masih hangat dalam kepala kita, bangga menjadi orang Katolik. Dan ini digambarkan dengan peristiwa Pentakosta. Bagaimana para rasul yang semula menarik diri ke belakang, menutup diri karena takut, dan kemudian mengunci diri karena ketidakpercayaan dirinya. Akhirnya setelah peristiwa Pentakosta mereka berani menjadi pribadi yang terbuka, menjadi pribadi-pribadi pemberani untuk mewartakan tentang kabar baik. Di tengah bangsa Israel, mereka berani menyuarakan tentang siapa Yesus yang mereka imani, yang mereka percaya, yang mereka ikuti, dan siapa Yesus yang disalibkan oleh bangsa Israel. Nah, di situ pengalaman bangsa Babel yang mengalami krisis iman dan identitas, padahal mereka tahu bahwa mereka itu disayang oleh Tuhan, tapi seringkali krisis yang mengakibatkan mereka merasa diri tidak dicintai. Atau seperti pengalaman para rasul yang awalnya bangga, wah yang saya ikuti ini adalah raja nanti. Tiba-tiba ketika sang guru ditangkap, akhirnya mereka krisis kepercayaan, mereka lari meninggalkan sang guru. Mereka tidak lagi mempunyai kepercayaan bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, disitulah kita juga terwakili oleh pengalaman bangsa Israel dan para rasul. Kita menjadi pribadi yang mengalami krisis dalam panggilan kita sebagai orang Katolik. Maka dengan pertemuan itu kita diajak untuk kembali bangkit, mengenali siapa diri kita di hadapan Allah dan di hadapan bangsa manusia. Kita adalah orang yang terpilih, kita adalah pribadi yang dicintai. Maka seperti dalam bacaan pertama, kalau kita membaca dari hari Senin kemarin nanti sampai hari Sabtu, itu kisah Ayub. Ayub mengalami penderitaan, dia tuh kaya raya, tapi kemudian seluruh hartanya bahkan keluarganya diambil oleh Allah. Bukan oleh Allah, maaf. Diambil oleh iblis. Karena waktu itu diadakanlah pertemuan di surga, semua anak-anak Allah, malaikat maksudnya, datang, termasuk iblis, nanti dibaca.
Jadi iblis itu datang juga ke surga, karena dia adalah anak Allah juga, meskipun bandel. Dan kemudian Allah bersabda kepada iblis, "Iblis, kamu lihat Yakub nggak?" "Lihat." "Terus?" "Ya, aku nggak bakal bisa menyentuh dia, orang kan Tuhan yang menjaga dia." "Ya sudah, sekarang aku serahkan si Ayub kepada kamu untuk kamu goda," gitu. "Beneran?" "Iya, karena aku percaya Ayub pasti tidak akan menghina atau tidak akan menyalahkan aku." "Oke, siap." Wah, iblis dengan senang hati turun ke bumi, kemudian Ayub digoda dengan cara apa? Anaknya mati, istrinya mati, ternaknya habis, kekayaannya hilang, dan dia sendiri mengalami luka-luka, penyakit yang bau. Lalu pertanyaannya mungkin bagi kita orang-orang Katolik, kalau kita tahu bahwa Allah tidak pernah membuat hukuman yang sekejam itu. Justru Allah memberikan izin supaya manusia tetap percaya kepada Allah. Karena yang menggoda, yang merusak hubungan manusia dengan Allah adalah iblis. Maka bukan Allah yang mencobai. Allah mengizinkan itu semua terjadi karena Allah percaya anaknya akan selalu kembali kepadanya. Mohon, ya Tuhan kuatkanlah aku, ya Tuhan ampunilah aku. Maka itu juga yang menguatkan Ayub untuk tetap mengenali bahwa dia hanyalah manusia biasa. Dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dan dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalam rahim ibu pertiwi. Artinya aku datang dengan ketelanjangan, aku juga akan pergi dengan ketelanjangan. Enggak usah bawa apa-apa. Dan inilah yang nanti pada bagian akhir Ayub akan diangkat kembali derajatnya. Keluarganya dikembalikan, kekayaannya ditambahkan, banyak sekali. Karena apa? Karena mempercayakan hidupnya hanya kepada Allah. Dan kita juga diajak seperti itu. Meskipun dalam situasi yang krisis, kita menaruh kepercayaan hanya kepada Allah. Karena Allah tidak pernah menghukum, Allah tidak pernah membenci kita, Allah tidak pernah membuat kita jauh daripadanya. Semua yang terjadi karena dirusak relasi kita oleh sosok yang namanya iblis. Karena iblis diberi izin oleh Allah untuk menggoda, mencobai manusia supaya jauh. Maka karena kita tahu ini ada musuh nih, maka jangan pernah percaya sama iblis. Doa, minta sama Tuhan, Tuhan beri aku kekuatan menghadapi situasi ini. Karena sekali lagi yang memberikan izin memang Allah, tapi yang mencobai manusia, iblis. Maka kembalilah kepada Dia yang mencintai kita. Karena Allah selalu akan menambahkan apapun kepada kita untuk tetap kuat. Nah, saudara-saudara terkasih, 4 pekan sudah terlalui dan kemudian kita diajak untuk terus mewartakan kebaikan Allah, tidak lagi berdoa dengan kata-kata yang kasar kepada Allah, tidak lagi mencaci Allah meskipun itu hak kita. Meskipun Allah itu juga ada orang mengatakan Tuhan itu seperti sahabat saya, Romo. Boleh, asal kata-katanya dengan kata-kata yang pantas. Jangan berdoa mentang-mentang Yesus tuh dianggap sahabat lalu ngomongnya, sus, kamu tahu nggak sus? Aduh, itu Tuhan kita. Meskipun dia sahabat, buat saya pribadi tidak pantas lah rasanya kita berdoa kepada Tuhan kita dengan memanggil nama seperti itu. Berdoalah sebagaimana kita, karena kita tuh bukan sahabat, kita tuh dianggap oleh Yesus sebagai sahabat. Kita tidak pantas, karena kita adalah tetap hamba-hambanya, pelayan-pelayannya. Maka seorang pelayan tuh gak mungkin akan bilang, sus, lu dari mana sus? Kita tahu diri kita orang berdosa. Tuhan Yesus itu sang pencipta, dia penuh dengan kemuliaan. Maka pantaslah kalau kita berdoa dengan doa yang pantas, dengan kata-kata yang pantas pula. Dan bulan depan kita akan memasuki bulan Rosario. Bukan bulan Maria ya, bulan Rosario. Di mana kita akan diajak untuk lebih dekat dengan Tuhan melalui Sang Bunda. Kalau seandainya ada orang yang pacaran gitu ya, ingin dekat sama anak cowoknya atau ceweknya lah. Ya, ini tips dari orang-orang yang bijaksana mengatakan, coba dekati hati orang tuanya, ambil hatinya, siapa tahu nanti orang tuanya mendukung gitu. Kalau kita ingin dekat pada sang anak, sang putra,
dekatilah sang ibu yang pasti juga akan mencintai kita. Maka dalam doa-doa rosario, seperti yang pernah dikatakan Bunda Maria dalam penampakan-penampakannya, baik di Lourdes maupun kepada Fatima, Guadalupe dan sebagainya, Bunda Maria mengatakan, dengan berdoa rosario, anak-anakku, engkau meletakkan mawar kepadaku. Dan kalau engkau meletakkan berdoa rosario dengan lengkap, maka engkau membuat sebuah mahkota di kepalaku. Bunda Maria dalam bahasa sederhana, mungkin saja dia koleksi bunga mawar. Tapi dia senang dengan bunga itu. Mengapa? Karena bunga mawar menurut tradisi gereja dan ya lepas dari para pengamat bunga, perbungaan ya. Tapi bagi gereja, mawar itu menjadi ratunya bunga. Sekali lagi ini gak usah diperdebatkan, tapi ini prinsip gereja. Mawar itu ratunya bunga. Maka kenapa Bunda Maria disebut sebagai Ratu Rosario? Bunga mawar maksud saya, seringkali muncul dalam penggambaran-penggambaran keajaiban. Contoh, Elizabeth Hongaria, ketika dia membawa makanan buat orang-orang miskin, dia bawa keluar dengan diam-diam, akhirnya ketahuan sama suaminya, kamu bawa apa itu? Karena suaminya tidak mengizinkan dia berbuat baik pada orang-orang miskin, memberi makan terus setiap hari, roti-roti ya. Dalam kepanikannya dan ketakutannya, dia mengatakan, enggak kok yang, ini cuma bunga mawar. Bohong, enggak ini bunga mawar, padahal itu roti sebenarnya yang dibawa dari dapur. Ketika suaminya marah, dia buka tutupnya, frut. Terjadilah benar apa yang dikatakan oleh Santa Elizabeth Hongaria, bunga mawar yang ada. Lalu yang saya ingat juga adalah peristiwa Santo Fransiskus Assisi. Ketika dia mengalami pikiran yang buruk tentang tubuhnya yang tidak bisa dikontrol, apa yang dia buat? Dia berguling-guling di atas pohon mawar yang berduri itu. Supaya apa? Dia sadar dia sudah melukai hati Tuhan. Dan masih banyak kejadian-kejadian mujizat yang orang ketika mencium dalam sebuah tempat, kok bau mawar ya? Gitu. Itulah hebatnya bunga mawar di hadapan kerajaan surga. Ratunya para bunga. Maka dengan berdoa rosario dengan tekun, Bunda Maria mengatakan, anakku dengan berdoa rosario, engkau sudah membuat mahkota mawar di kepalaku. Meskipun Bunda Maria mahkotanya banyak ya, ada bulan, ada bintang 12 bersusun, ada mahkota dari emas luar biasa, kemudian berkilauan, macam-macam. Tapi Bunda Maria lebih suka kalau kita memahkotainya itu dengan bunga mawar. Suka sekali. Itulah sebabnya mengapa rosario berarti mahkota mawar. Maka mari saudara terkasih, setelah merenungkan kitab suci, kita juga diajak untuk membawa setiap permenungan kita kepada Allah dengan doa-doa. Dan kita akan dibantu oleh Bunda Maria dalam bulan rosario itu. Dan semoga doa-doa yang kita panjatkan dengan keikhlasan membuat mahkota-mahkota yang cantik bagi Bunda Maria. Maka mulai besok kita akan dibantu bersama dengan Bapak Uskup kita dari macam-macam keuskupan dengan doa rosario. Kalau tidak salah agendanya pukul 6. Tetapi untuk hari Rabu kita akan tetap mengadakan rosario dan perayaan Ekaristi seperti ini di paroki ini. Jadi setiap hari nanti ada doa rosario bersama para uskup, tetapi untuk hari Rabu kita akan merayakan rosario dan Ekaristi di tempat ini. Mari bersama-sama membawa seluruh doa kita kepada Dia yang mencintai kita. Tuhan memberkati. Amin. Dan sekarang mari kita bawa persembahan, doa-doa kita bersama persembahan dan kurban Kristus di altar.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, Raja Maha Mulia, sabda-Mu telah kami renungkan dan selama bulan ini kami juga Engkau undang untuk secara khusus mengenal sabda-Mu dalam kitab suci seturut teladan Santo Hieronymus. Semoga karenanya kami lebih rela menyerahkan diri kepadamu, dan semoga juga doa ungkapan syukur kami untuk keluarga-keluarga yang merayakan kesetiaan-Mu di bulan September ini juga memberikan rahmat, membahagiakan dalam hidup mereka sebagai suami istri dan orang tua. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab kesaksian iman orang kudus-Mu memberi kekuatan baru kepada gereja dan meyakinkan kami akan cinta kasih-Mu. Karena teladan luhur mereka, khususnya Santo Hieronymus, kami digerakkan supaya berbakti kepadamu, dan karena doa mereka kami didorong supaya ikut serta melaksanakan karya penyelamatan. Oleh karena itu ya Bapa, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami meluhurkan Dikau sambil bersukaria dan bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Aloysius, serta semua uskup, para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah kan hamba-hambamu, Bapak Edi Chandra, Ibu Yeni, Bapak Ronald Mangindaan, orang tua yang kami cintai, sanak saudara dan kerabat, dan orang-orang yang pernah menjadi bagian dalam hidup kami. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, dan Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, khususnya Santo Hieronymus yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga,
masukkan ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. sebab Engkau Sang Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mencintai kami, agar kami juga di dalam cinta-Mu itu menemukan damai yang sejati. Maka ya Tuhan, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa umat manusia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Saudara-saudari yang terkasih, kita akan menandai berakhirnya bulan kitab suci ini dengan kembali mengembalikan kitab suci ini ke tempatnya. Dan nanti kita juga akan menyambut bulan Rosario dengan menyaksikan sedikit perarakan Bunda Maria yang akan ditahtakan di sebelah kiri saya. Sekarang marilah kita juga menyiapkan hati untuk bersyukur dengan menandai penutupan kitab suci ini dan kemudian menyambut hadirnya Bunda Maria yang selalu menemani hidup kita. Bunda Maria, kami hendak bersyukur atas kesempatan bulan kitab suci yang kami telah jalani. Kami telah diajak untuk kembali mendengarkan dan merenungkan sabda Allah agar terus-menerus dapat mewartakan kabar baik meski saat ini kami masih berada di tengah krisis iman dan identitas. Dan mulai besok
kami akan mengawali bulan Oktober sebagai bulan Rosario. Kami bersyukur bahwasannya selama 30 hari ke depan, kami akan selalu bersama Bunda dalam setiap pendarasan Rosario Suci, doa yang selalu Engkau kehendaki. Ya Bunda, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar terluput dari segala bentuk kejahatan dan mara bahaya, dan tidak berkecil hati dalam menghadapi kesulitan, khususnya selama masa pandemi yang tak kunjung berakhir ini. Tetap setia dan kuat dalam iman akan Yesus Putra-Mu, serta kepada Injil-Nya. Kami juga hendak menanggapi undangan Bunda untuk bernaung di tempat pengungsian yang aman, yaitu dalam hati-Mu yang tak bernoda. Hati-Mu yang tak bernoda itu menjadi benteng kami yang paling kuat dan perisai perlindungan yang menyelamatkan kami dari setiap serangan musuh si jahat. Bunda Surgawi, doakan dan lindungilah kami, anak-anak-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, pengajar umat beriman, dengan gembira kami rayakan peringatan Santo Hieronymus. Semoga anugerah-Mu yang telah kami terima mengobarkan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu, dan bantulah kami menghayati iman yang kami anut agar memperoleh kehidupan kekal. Demi Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sekedar informasi penegasan bahwa mulai besok kita akan, bagi yang ada waktu, berdoa bersama dengan para uskup Indonesia setiap harinya pukul 18. Doa Rosario yang akan dipimpin oleh para uskup secara bergantian. Tapi untuk setiap hari Rabu kita akan merayakan diawali Rosario, kemudian Ekaristi harian di tempat ini dalam channel live streaming San Frades. Terima kasih untuk kebersamaannya selama bulan Kitab Suci, dan mari bersama-sama juga memohon rahmat melalui doa Rosario bersama Bunda tercinta. Sekarang mari kita mohon berkat agar hidup kita senantiasa menjadi kabar sukacita bagi dunia yang sedang menderita. Tuhan serta-Mu. Saudara-saudari sekalian, keluarga dan komunitas, dalam setiap karya dan pelayanan, senantiasa dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi menutup bulan Kitab Suci dan mengawali bulan Rosario sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah, kita semua diutus. Amin.